Tetap sehat dan bahagia saudara-saudaraku. Cerita kita kali ini tentang pikiran. Kita manusia sesungguhnya terdiri dari dua unsur utama, fisik dan spirit. Fisik menurut pemahaman saya terbagi oleh dua unsur. Yang pertama, pikiran, itu adalah fisik, pusat kelenjarnya ada di sini. Yang kedua, badan fisik kita ini, yang berikutnya bisa melakukan dan mengucapkan sesuatu, melakukan aktivitas terkait berucap dan atau berbuat. Nah, pikiran kerjanya berpikir. Nah, spirit yang pada tubuh kita terbagi dua. Yang pertama jiwa, yang kedua ruh. Jiwa adalah yang akan menjalani hidup dan kehidupan melalui badan fisik, karena tinggal pada realita fisik. Ruh adalah sumber dari hidup dan kehidupan jiwa, badan tubuh, dan pikiran, dan seluruh yang ada. Ruh itulah yang saya sebut sebagai bagian dari Tuhan yang meliputi semua yang ada di setiap yang ada, dan setiap yang ada di dalamnya. Di sanalah sumbernya. Jadi jiwa itu akan menjalankan hidup dan kehidupan pada realita fisik melalui badan fisik kita. Terkait dengan pikiran, pikiran adalah sang desainer, penggerak atau komando segala aktivitas fisik badan tubuh kita yang meliputi berucap dan atau berbuat. Pikiran dalam bekerja, yang pekerjaannya adalah berpikir, itu disupport oleh akal, nafsu, ego, dan rasa. Sama-sama fisik, tapi bekerja pada ranah spirit. Indra adalah fisik dan bekerja pada ranah fisik. Oleh sebab pikiran adalah komando bagi aktivitas berpikir dan berucap, maka ketika kita sadar, saya menyatakan yang menjadi akunya aku itulah pikiran kita. Ketika kita tertidur, yang menjadi akunya aku adalah badan tubuh kita. Jadi ketika kita tidur, pikiran tertidur, rasa tertidur, akal tertidur, nafsu tertidur, anggota tubuh tertidur, ego yang masih tetap bangun menjaga eksistensi fisik agar tetap bisa hidup. Nah, kenapa pikiran kita begitu liarnya? Disimbolkan sebagai, kadang sebagai ini, sebagai itu, tapi yang terkenal simbol pikiran itu sebagai kuda liar. Kenapa? Karena pikiran yang fisik dipengaruhi oleh berbagai hal yang terkait dengan fisik. Kita dilahirkan, tentu ada sebab yang menjadikan kita ditakdirkan untuk menjadi seperti saat ini. Nah, sebab-sebab itulah yang terekam, tersimpan, mengikut pada seluruh sel tubuh kita. Sebab kita jadi begini kan tentu ada. Sebab kita jadi seorang seperti ini, banyak hal yang pernah kita lakukan. Dari episode-episode kehidupan kita yang kita tidak bisa tengarai. Dapat dibayangkan dengan melalui indera pengetahuan dan indera bekerja terkait ucapan dan perbuatan kita, itu semua dapat diapresiasi atau mempengaruhi daya pikir kita, mekanisme kerja pikir kita. Dari yang kita lihat, yang kita dengar, yang kita rasakan,
yang kita lakukan, yang kita ucapkan, itu terekam baru itu. Belum lagi kelahiran kita kan tentu membawa karma. Karma itu adalah data masa lalu kita yang tidak bisa terhapus, hanya bisa ditidurkan. Dan itu akan mempengaruhi mekanisme kerja pikiran. Terbayang, satu sel kita berpotensi untuk menjadi sesuatu yang baru. Apakah manusia baru? Apakah hewan baru? Apakah tumbuhan baru? Apakah zat baru? Berpotensi. Artinya setiap sel kita membawa data masa lalu sel itu. Nah, itu akan berpengaruh kepada pikiran kita, akan mempengaruhi mekanisme kerja kita. Nah, ditengarai, setiap kilogram berat badan kita itu mengandung sekitar 1 miliar sel. Kalau seperti saya beratnya 80 kg, berarti ada 80 miliar sel. Dalam sel itu mungkin ada 1-2 entitas yang melekat di sana yang bisa mempengaruhi mekanisme kerja pikiran kita. Kebayang? Jadi begitu liarnya pikiran. Dan pikiran juga mempunyai kekuatan yang luar biasa. Pikiran kesadarannya kesadaran fisik, hanya untuk bisa melakukan dan mengucapkan terkait fisik duniawi, itu kesadaran utamanya. Tapi oleh karena adanya jiwa yang dijembatani oleh rasa, kesadaran pikiran bisa meningkat menjadi kesadaran jiwa, bahkan kesadaran keilahian. Nah, ketika kesadaran ini bisa dicapai atau bisa mempengaruhi pikiran, maka entitas-entitas yang ada pada setiap sel kita dan pengaruh luar diri kita, itu bisa kita reduce, bisa kita pilah-pilah. Saya nggak butuh informasi ini, saya nggak butuh informasi ini, saya nggak butuh informasi, bisa kita pilah-pilah. Itulah yang menjadikan kita lebih tenang, pikiran lebih tenang, lebih bisa berlaku adil kepada diri kita, kepada di luar diri kita. Hal inilah yang akan menjadikan kita selalu berani tegak pada kebenaran ketika kesadaran pikiran kita meningkat menjadi kesadaran yang lebih tinggi. Selalu empati, welas asih, toleran, maklum, sabar, mampu memaknai pangkat dan jabatan, kepemilikan harta benda, serta gelar akademis yang dimiliki, mampu memaknai itu sehingga tidak menjadi arogan dan lain-lain sebagainya. Jadi kesadaran pikiran sangat penting untuk dikelola, karena kesadaran pikiran inilah yang akan membawa kita nantinya kembali kepada Sang Maha Kuasa. Sang Maha Kuasa yang ada di setiap yang ada dan setiap yang ada di dalamnya.